Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringan dengan salam tidak lupa pula kita ucapkan buat pucuk pimpinan umat sedunia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, baiklah, saya perkenalkan diri. Yang pertama itu saya Diki Putra Chandra dan teman saya itu Farida Yasa. Baik, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Farida, kepada Farida dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada saudara Diki. Di sini saya akan menjelasin untuk poin yang pertama atau poin yang A adalah ide umum tentang pengalaman belajar. Sebelumnya, pengalaman pelajar merupakan suatu perubahan perilaku sebagai fungsi pengalaman di mana di dalamnya mencakup perubahan-perubahan seperti motorik, kognitif, dan efektif. Untuk ide umum tentang pengalaman belajar sendiri, yang pertama adalah ketertiban, di mana di dalam melakukan suatu pembelajaran atau untuk menambah suatu pengalaman belajar, kita tuh membutuhkan atau suatu individu membutuhkan ketertiban, di mana proses belajar ataupun mengajar berjalan dengan tertib dan secara aman-aman saja. Yang kedua adalah suasana yang bebas, di mana di dalam dunia pembelajaran itu membutuhkan suasana yang bebas, atau di saat kita belajar itu tanpa adanya situasi yang menekan kita, sehingga kita bisa melakukan atau melaksanakan proses belajar mengajar itu dengan posisi ataupun dengan keadaan yang rileks. Yang terakhir adalah pengaruh strategi, di mana dalam untuk mendapatkan keefisienan dalam proses belajar mengajar, kita itu membutuhkan strategi, di mana strategi tersebut adalah tujuan daripada pembelajaran kita agar tersusun secara sistematis ataupun terstruktur. Dan untuk yang kedua, itu poin yang kedua adalah mengenai pentingnya pengalaman belajar. Di dalam pentingnya pengalaman belajar itu kita membutuhkan dua metode pembelajaran. Untuk yang pertama adalah multi metode, di mana cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata, di mana agar tercapainya suatu pembelajaran secara optimal. Jadi model pembelajaran dari multi metode tersebut berupa ceramah, demonstrasi, dan diskusi, di mana disampaikan secara langsung terhadap khalayak ramai. Yang kedua adalah multimedia, di mana multimedia ini adalah proses penyampaian ataupun proses penyampaian pengalaman belajar, di mana menggunakan suatu alat ataupun bahan seperti TV, radio, majalah, koran, dan lain sebagainya. Yang untuk model pembelajarannya seperti tutorial itu seperti metode pembelajaran yang disampaikan melalui suatu video yang tersusun secara berurutan. Yang kedua adalah simulasi. Simulasi tersebut adalah seperti ujian atau uji coba untuk melatih suatu individu untuk mengetes sampai di tahap manakah kemampuannya yang dilakukan menggunakan komputer ataupun media elektronik. Yang terakhir adalah pengolahan data. Pengolahan data itu kita mempelajari bagaimana cara memahami suatu perangkat-perangkat ataupun pengolahan data dan lain sebagainya, mengenai ataupun melalui media-media elektronik ataupun media yang menggunakan bahan dan alat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada saudara Diki sebagai moderator. Baik,
saya akan melanjutkan hasil presentasi pada hari ini, itu tentang yang C, pandangan guru terhadap pengalaman belajar. Ada yang pertama itu pandangan tentang sains. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, lingkungan atau sains bagi kebanyakan mahasiswa calon guru adalah kesekumpulan pengetahuan atau body of, di mana sains berisi kumpulan fakta hasil observasi, dan body of know yang menjelaskan apa, mengapa, dan di mana suatu fenomena terjadi. Yaitu yang kedua, yaitu tentang pandangan tentang belajar. Faktor lain yang mempengaruhi pandangan guru terhadap pengalaman belajar yaitu pandangan guru terhadap belajar, penelitian yang dilakukan oleh guru itu dan Hacknerty. Ada yang ketiga yaitu pandangan tentang mengajar. Walaupun jumlah penelitian tentang potensi mahasiswa calon guru tentang mengajar, sains belum banyak dilakukan, namun penelitian yang dilakukan oleh Aguirre-Deca. Ada yang ketiga yang selanjutnya itu D, cara merumuskan pengalaman belajar yang sesuai. Yang pertama itu karakteristik konsep yang diajarkan. Karakteristik konsep yang dimaksud adalah tuntunan yang sudah melekat untuk tiap konsep, sebagai contoh konsep evolusi yang berarti perubahan secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Ada juga yang kedua itu kesiapan siswa. Faktor kedua yang harus dilakukan dalam memilih pengalaman belajar adalah kesiapan siswa. Guru hendaknya mempertimbangkan kesiapan siswa. Untuk itu guru hendaknya juga memperhatikan tingkat perkembangannya. Ada yang ketiga yaitu fasilitas yang tersedia. Faktor ketiga yang juga penting dipertimbangkan suatu guru adalah kegiatan yang akan menggunakan alat dan bahan. Sekian presentasi pada hari ini. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.